setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan Mei, bulan Maria. Hari ini, Minggu tanggal 4 Mei 2025, kita merayakan hari Minggu Paskah ketiga. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes tentang penangkapan ikan secara ajaib di Danau Tiberias. Mari kita ikuti renungan dengan tema keseharian yang akan dibawakan oleh Opa Anton Bele dari Kupang. Selamat mengikuti. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
keseharian sehari-hari para sahabat Monsignor Gabriel Manek. Kita dalam komunitas SMGM, kita sekarang ini masih dalam masa Paskah, keseharian pesta Paskah yang meriah di mana-mana kita lewati, dan kita kembali ke hari Minggu, hari-hari sehari-hari. Dan begitupun dulu waktu murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Thomas, dan rasul-rasul yang lain, sesudah peristiwa kematian dan kebangkitan yang diberitahukan oleh beberapa kawan, mereka hidup dalam keadaan biasa-biasa, sambil cemas, sambil ragu-ragu, tetapi juga mereka hidup dalam pengharapan, dan mereka kembali ke hidup sehari-hari. Mereka punya hidup sehari-hari itu adalah sebagai nelayan di Danau Tiberias, dan Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup mereka sehari-hari. Petrus mau pergi menangkap ikan. Dia punya kawan-kawan yang lain juga bilang, kami ikut. Dan sebagai hidup sehari-hari mereka adalah nelayan, mereka kecewa, semalaman tidak menangkap apa-apa. Waktu itulah, dalam kegagalan, dalam kegalauan, Yesus berdiri di pantai dan menyuruh mereka untuk membuang jala lagi dan menangkap ikan. Heran, mereka menangkap ikan, dan dengan ikan yang mereka tangkap kembali ke pantai, dan waktu itulah mereka kenal bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita sehari-hari. Keseharian menjadi acara rutin kita, dan sekarang kita mau atau tidak melihat Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa hidup sehari-hari kita itu Tuhan ada. Kita harus sadar bahwa dalam kesuksesan atau kegagalan dalam hidup ini, Tuhan ada, dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Yesus Kristus yang bangkit tetap ada di antara kita, dan kita sekarang ini disadarkan untuk seyakin-yakinnya bahwa Ekaristi itu kita rayakan, dan waktu itu Yesus hadir secara nyata dan bersatu dengan kita dalam hosti yang kita sambut. Itulah tubuh Kristus, dan inilah yang kita harus yakin. Keseharian kita, ada yang mempunyai kesempatan untuk misa setiap hari, ada yang hanya hari Minggu atau hari-hari lain, tetapi itulah keseharian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami karena kadang-kadang dalam keseharian kami kurang sadar kehadiran-Mu. Kami kurang sadar untuk mempersembahkan segala suka duka hidup kami kepada Dikau. Dan kami sekarang ini berdoa agar proses beatifikasi Monsignor Gabriel Manek sebagai hamba Allah menjadi satu peristiwa dalam hidup kami yang kami alami untuk semakin dekat dengan Dikau, dan kami percaya Dikau hadir, dan Bunda Maria mengantar kami kepada Dikau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami komunitas SMGM, kami adalah kelompok kecil di dalam gereja semesta ini. Kami percaya bahwa Monsignor Gabriel Manek mendoakan kami, dan kami percaya Bunda Maria melindungi kami.
dan kami percaya Yesus Kristus Tuhan kami yang bangkit. Kami percaya bahwa Dikau hadir di antara kami. Dan secara khusus pada hari-hari ini kami juga mau berdoa agar proses pemilihan paus yang baru itu berjalan dengan baik. Tuhan, berikanlah kami paus yang baru yang memimpin kami sebagai gereja sedunia dalam terang sabdamu. Amin. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dilindungi oleh Bunda Maria Ratu Rosari. Kita berdevosi kepada Bunda kita, Bunda Tuhan selama bulan Mei ini dengan berdoa rosario dari rumah ke rumah. Mari kita berdoa agar proses beatifikasi hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek berjalan lancar. Kita berdoa juga agar proses pemilihan paus baru berjalan lancar sesuai kehendak Tuhan. Amin.